Shalom. Nah, ini cuaca di luar dingin dan saya berharap supaya kita tidak dingin. Di tempat ini kita tetap semangat dan antusias untuk kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan, boleh sapa di samping kanan kiri, katakan engkau orang yang luar biasa. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di bulan Desember dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember, di mana kita ada di penghujung tahun 2022 dan kita percaya ada banyak hal yang sudah kita lewati hari lepas hari, ada susah, ada duka, ada senang, ada sedih yang kita lewati di 2022 ini, tetapi ada satu pengharapan yang pasti bahwa janji Allah senantiasa iya dan amin dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari di akhir tahun ini kita akan semakin lebih antusias untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih berbicara dengan tema family. Lihat kanan kiri, katakan we love family. Kita dengan tema family, ya Om Edu semua sekali, bahasa Inggris family. Ya, lagi dalam perjalanan ya, mengingat family yang satu, lagi dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar masih dengan tema family. Waktu yang lalu kita belajar tentang faithfulness, tentang kesetiaan kita. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Acceptance, penerimaan. Kita akan menerima satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang minister, tentang melayani, dan tentang integritas. Oleh sebab itu kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kita akan menghidupi nilai-nilai gereja kita. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya rumah, Bapak Ibu Saudara punya keluarga, Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan yang baik, punya anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, orang tua yang saudara miliki saat ini, studi yang saudara miliki saat ini, itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati seseorang. Tuhan tidak pernah salah untuk mencurahkan berkat. Sekalipun ada kalanya prosesnya itu masing-masing orang tentunya berbeda. Tetapi satu hal janji Tuhan, Dia pasti akan menyertai kehidupan kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan dalam keluarga kita, keluarga Kairos diharapkan supaya kita bukan hanya menjadi jemaat yang pasif, tetapi kita akan menjadi jemaat yang aktif. Katakan amin. Kita akan ada di gereja ini untuk dibentuk dan kita sementara dibentuk untuk melayani Tuhan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life dikatakan hidup yang digerakkan oleh tujuan, bahwa setiap kita manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Untuk apa Tuhan menciptakan kita kalau kita hanya ada di gereja terus kita tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk melayani Dia. Dan saya berharap kita keluarga Kairos semua kita harus melayani Tuhan dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka bersama dalam kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Giat selalu berarti terus menerus, bukan cuma sewaktu-waktu. Kalau musim hujan saya tidak setia. Kalau musim kantong kering saya tidak setia, atau sebaliknya kalau kantong kering saya setia, kalau lagi tebal dompet sudah santai-santai dulu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan kepada kita supaya melalui Rasul Paulus supaya kita semua giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Semua kita harus melayani Tuhan. Ada salah satu pembicara, pengkhotbah, pendeta namanya John Wesley. Dia katakan begini, lakukan apapun yang baik yang kau bisa, dengan sarana apapun yang kau punya, dengan cara apapun yang kau bisa, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun selama kau bisa.
Nah, seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang bernama John Wesley, dia katakan apapun yang kita lakukan apapun yang terbaik, yang baik yang bisa kita lakukan. Di gereja ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sarana apapun yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, di sini ada driver dengan sarana yang Tuhan percayakan, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini banyak orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan dengan sarana apapun yang kau punya, dengan cara apapun yang kau bisa, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, selama kau bisa. Bilang samping kanan kiri, katakan lakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baik di dalam gereja kita bahkan di luar. Dimanapun kita lakukan yang terbaik, lakukan yang baik bagi orang lain. Pada hari kemarin, 2 hari kemarin, saya dalam perjalanan dari Tuminting ke gereja, saya mampir di Freshmart. Saya belanja, kemudian waktu saya sementara belanja di lorong yang jual bagian-bagian minuman, kemudian bukan minuman keras. Kemudian ada saya dengar dari seberang bilang begini, masker. Saya pikir orang jualan masker, tapi ternyata waktu saya mau cari sabun cuci, tiba-tiba ada seorang bapak sama seorang anak, lebih kecil dari Eger. Kemudian yang penjaga toko ini datang dan katakan, Bapak harus pakai masker. Terus bapak bilang, ya cuma mau beli susu 1 kita harus beli masker. Nah kemudian saya ingat di dalam tas saya sediakan masker lebih. Dan kemudian saya langsung datang itu bapak dan saya katakan, Bapak ini masker buat bapak dengan adik. Dan dia bilang, oh ya terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, masker mungkin tidak ada artinya dan berapa sih harganya. Tetapi pada saat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Betul? Dan kita menjadi berkat bukan hanya di gereja, tetapi di luar dimanapun kita berada, kepada siapapun, sarana apapun yang kita punya, cara apapun yang kita bisa lakukan, kita akan lakukan yang terbaik. Satu kali ada pemain musik yang main gitar di sini yang agak-agak gondrong sedikit. Nah, Moses, satu kali dia ke Restika, kemudian waktu dalam perjalanan ke Restika katanya selesai latihan motornya mogok. Dan kemudian bukan karena busi mati atau apa, tapi karena habis bensin. Waktu itu, mogok, baru mulai isi di pom bensin tapi tidak sempat, mogok duluan, habis duluan. Dan kemudian tiba-tiba dia bilang ke temannya, tenang. Pasti akan ada ini yang mau tolong begitu. Betul, baru berapa lama tiba-tiba ada orang yang datang untuk menolong dia. Dan dia katakan begini, kita biasa tolong-tolong orang, masa kita orang tidak akan tolong. Nah Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita bukan hanya di sini, tetapi di luar pun adalah bagian kita untuk tetap melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Ibrani 6 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang lupa akan apa yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan Allah adalah Allah yang adil. Katakan amin. Allah adil sehingga ia tidak akan lupa pekerjaan kita, kasih kita kepada orang yang kita layani dalam pelayanan kita. Mungkin orang yang kita layani agak lupa atau pura-pura lupa atau tidak ingat dengan pelayanan kita. Tetapi ingatlah Allah bukan tidak adil. Allah adalah adil. Ia tidak akan melupakan setiap pekerjaanmu dan kasihmu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat tim pelayan yang melayani hari ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, mereka melayani setiap hari Minggu.
harus datang ke tempat ini jam 8 pagi. Sebelum jam 8 tentunya sudah dari rumah datang ke sini. Jam 8 pagi mereka harus persiapan semua, mereka doa, briefing dulu, kemudian mereka doa dan harus melayani. Setelah Bapak Ibu Saudara pulang, mereka belum pulang, masih ada di sini. Masih ada evaluasi kira-kira apa yang kurang dalam pelayanan kita hari ini. Ada yang kurang pas, ada yang agak-agak kelebihan dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara di rumah mereka masih ada di sini. Sampai ada anak-anak suka guyon, mereka menyanyi. Melayani, melayani sampai pagi. Nah, katanya pagi kalau pagi. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kita percaya tidak ada yang sia-sia. Tuhan adil, Tuhan setia, Tuhan akan memberkati kehidupan kita yang kita lakukan dalam pekerjaan kita kepada Tuhan dan kasih kita. Jadi pelayanan tanpa kasih itu sama seperti kosong, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi pelayanan dengan kasih itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan saya berdoa supaya menjadi goal gereja kita. Tahun ini belum tercapai, tetapi tahun yang akan datang kalau Tuhan belum datang, kita akan tetap setia untuk melayani. Amin. Bilang kanan kirimu, tahun depan harus terlibat, harus melayani di sini. Bilang kiri kanan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita melayani dengan apapun yang Tuhan percayakan, kita percaya luar biasa. Bukan hanya segini, akan semakin banyak lagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita. Amin. Harus antusias dan kita percaya itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita di dunia hanya sementara dan oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Tanya kiri kanan, mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa? Mari kita lihat bersama-sama. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena apa? Semua kemampuan kita yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Amin. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah daripada Tuhan. Jadi kalau kita tahu kemampuan kita yang Tuhan berikan itu dari Tuhan, maka kita kembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita tahu ini dari Tuhan, jangan kita tahan sendiri, jangan kita simpan sendiri. Aduh pastor, kita enggak bisa berdoa, kita enggak bisa menyanyi, kita enggak bisa main keyboard. Untung ini ada bagus-bagus, kalau kita menyanyi bisa hujan badai pastor. Tetapi banyak hal yang Tuhan berikan kemampuan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Roma 12 ayat 6a, dikatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi masing-masing kita diberikan kemampuan-kemampuan yang berlainan, berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi kita punya kemampuan. Amin. Semua kita punya kemampuan. Tidak ada orang yang Tuhan ciptakan di dunia ini tanpa ada kemampuan. Kemampuan untuk kita merasakan, bukan masalah perasaan, tapi merasakan, mencicipi sesuatu, itu adalah kemampuan. Saudara sadar atau tidak sadar, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Saudara diberikan pendengaran yang baik untuk mendengarkan ini fales, ini merdu, ini tidak, itu adalah kemampuan. Saudara diberikan kemampuan untuk menyicipi makanan, itu adalah kemampuan. Kebanyakan orang tidak mau melayani Tuhan karena pakai pernyataan begini. Aduh jangan pastor, aduh jangan kak, aduh jangan sis, jangan bro, jangan kita. Kita tidak punya kemampuan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita, ingat, Tuhan memberikan kita kemampuan daripada Tuhan. Waktu kita tidak menghargai kemampuan yang Tuhan berikan, berarti sama dengan kita tidak menghargai Tuhan, sang pemberi kemampuan kepada kita. Amin. Waktu kita tidak menghargai kemampuan yang Tuhan beri bagi kita, sama seperti kita tidak menghargai sang pemberi kemampuan itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berbagai macam latar belakang, ada yang bagian
tukang di sini, ada yang ahli bangunan, ada yang bisa masak, ada yang pintar masak, ada yang bisa makan, ada yang suka makan, berbagai macam latar belakang kita. Tetapi percayalah setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak kemampuan supaya kita bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Bilang samping kanan kiri, Tuhan berikan kemampuan untuk kita melayani Tuhan. Saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Hari ini, mari kita identifikasi masing-masing diri kita. Kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk saya melayani Tuhan. Untuk saya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara sudah sekian puluh tahun kita menjadi orang percaya. Hadir di gereja, duduk di gereja hanya menjadi penonton, hanya menjadi komentator. Saya merasa agak tertawa, lucu karena yang kemarin yang ada bola ya. Kemudian ada yang pulang, katanya yang menang tapi pulang. Terus ada yang apa lagi? Ada ya pokoknya yang gugur-gugur pulang. Yang lebih parahnya lagi kata Indonesia nyandak bermain, nyandak bertanding Mar. Saudara tinggi. Kenapa ini begitu? Banyak komentator-komentator. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita di gereja, mari kita bukan hanya menjadi, ini bagus kalau begini, ini bagus kalau begitu. Tetapi kita mau terlibat di dalamnya dan kita mau katakan saya mau support untuk melayani Tuhan. Amin. Saya mau melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setialah melayani Tuhan dengan bidang apa saja yang Tuhan percayakan, sebab akan ada upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama ingat, mengapa kita harus melayani Tuhan, jemaat harus melayani Tuhan. Karena ingat yang pertama, semua kemampuan kita itu berasal dari Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kemampuan yang kita dimiliki dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Waktu kita menyadari kemampuan yang kita miliki Tuhan diberikan kepada kita, itu harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur jemaat-jemaat di sini punya hati untuk jiwa-jiwa, punya hati untuk melayani Tuhan, punya hati untuk membawa jiwa diperdamaikan dengan Tuhan. Rindu agar orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dengan rela untuk mengantar, menjemput, sehingga dengan rela untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, waktu kita menyadari kemampuan kita yang kita miliki itu dari Tuhan, kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana orang-orang di dalam firman Tuhan dicatat, dipakai untuk melayani Tuhan. Dalam hidup kita apapun profesi kita, ada guru, ada dosen, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, ada wira swasta, ada pengusaha, ada apa lagi? Ada yang mungkin jago masak kue, ada yang menjahit, ada yang ahli bangunan, bapak-bapak tukang, nyong-nyong tukang, yang tukang bangunan, ahli bangunan. Tuhan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang punya kemampuan untuk melukis, Ashley, dia melukis sesuatu, dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita lagi driver, lagi dalam pekerjaan, kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu, kita tahu ini adalah pelayanan. Kita akan persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempunyai tempat, yaitu gereja di mana kita ada saat ini untuk kita dapat memberikan keahlian kita dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya yang Tuhan berikan kemampuan itu, mari kita berikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, dia katakan begini, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Mantan Presiden berkata demikian. Jangan tanyakan apa yang kamu dapatkan dari negaramu. Jangan kamu tanyakan apa yang negaramu berikan bagimu. Tetapi tanyakan apa yang kamu berikan bagi negaramu. Bayangkan luar biasa seorang presiden John F. Kennedy. Dia menyampaikan itu dan kalau seluruh rakyatnya melakukan sesuatu bagi negaranya, apa yang akan terjadi? Kemajuan pasti terjadi, perkembangan dengan pesat pasti akan terjadi. Karena ini menjadi satu moto slogan bagi mereka. Dan dalam kehidupan kita seringkali kita pun mendengar hal ini. Sorry saya tidak catat. Jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepadamu. Tetapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan bagi gereja. Amin. Jangan bertanya apa yang saya dapat dari gereja. Apa sih yang dapat di gereja? Banyak kurang-kurangnya. AC kadang panas, AC kadang dingin. Aduh asernya kurang ramah. Atau mungkin pemain musiknya agak fales. Banyak hal mungkin yang PIC-nya terlalu rempong. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita mau bertanya apa yang dapat kita berikan bagi gereja kita. Dan saya percaya kerinduan Tuhan, kalau Tuhan boleh datang dan berkata kepada kita apa yang dapat saudara berikan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa seperti bapak ibu-ibu, nona-nona yang melayani untuk main musik atau main keyboard atau menyanyi di depan atau mungkin dance. Tetapi dengan keberadaan saudara menjadi pendoa pun itu merupakan satu bagian dalam saudara melayani Tuhan. Dengan saudara ada untuk berdoa itu merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melayani Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan, bahkan kelebihan kepada orang-orang tertentu dengan kekayaan yang ada. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan iri kalau ada orang yang diberkati, kemudian ada orang yang dipercayakan dengan keuangan, yang dipercayakan dengan berkat yang Tuhan pakai kepada dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan harus kita ingat kepada Dia yang memberikan itu kepada kita. Ulangan 8 ayat 18a, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berkati kita jangan lupa Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki itu bukan dengan kekuatan kita. Tetapi Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Bilang samping kanan kiri, kalau diberkati jangan lupa Tuhan. Saat kita diberkati jangan lupa Tuhan. Saat kita pun mungkin belum menerima berkat-berkat yang kita harapkan besar, jangan pun kita melupakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi orang-orang yang punya hati dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kecenderungan Manusia cenderung lupa sang pemberi berkat. Manusia lupa, kalau sudah diberkati kadang lupa dengan Tuhannya. Tetapi mari kita mau ingat bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan. Bagaimana kita dapat memakai semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang pertama, sadarilah bahwa kemampuan kita itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, waktu kita sadar kemampuan kita berasal dari Tuhan, waktu Tuhan berkati usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Kita akan persembahkan bagi Tuhan. Karena apa? Kita menyadari semua yang kita punya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau setiap kita punya hati dan pikiran yang sama bahwa apa yang saya punya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita tidak akan pernah tinggal diam dan tidak akan pernah tinggal diam saat melihat ada
ada orang berkekurangan, ada orang susah untuk kita tolong, ada orang yang perlu bantuan kita bisa bantu, ada untuk gereja Tuhan kita akan menopang. Dan Bapak Ibu Saudara, karena kita menyadari semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan sebagai tindakan penyembahan kita. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, 10% dari berkat yang Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai tindakan iman kita, sebagai rasa penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rick Warren, seorang penulis buku The Purpose Driven Life, dia katakan begini, milikilah tujuan seorang pembangun kerajaan Allah, bukan hanya pembangun kekayaan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Milikilah tujuan seorang pembangun kerajaan Allah, bukan hanya pembangun kekayaan. Manusia cenderung membangun kekayaannya sendiri, tetapi lupa menginvestasikan untuk kerajaan Allah. Lupa untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu waktu kita dengar firman, mari kita akan lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya memberikan satu ilustrasi begini. Misalnya saya punya kue. Dan saya berikan kepada Kraisita, kepada Ais. Saya berikan kepada Ais. Ais, sini. Kraisita, oke. Saya undang. Jadi waktu saya punya, ini punya saya berikan kepada Kraisita. Ais boleh pegang. Nah, diberikan kepada Kraisita. Kemudian saya minta lagi, Ais, Kak minta boleh enggak? Dia enggak mau kasih, padahal ini punya siapa? Punya saya berikan kepada dia. Saya mau lihat dia mau murah hati atau tidak. Nah dalam konteks ini dia tidak memberikannya. Terima kasih, nah apa-apa itu cuma ilustrasi. Tepuk tangan dulu buat Ais. Nah kadang-kala dalam kehidupan kita Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Dan kita tahu itu adalah berkat Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan mau untuk kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, kita suka tahan. Kita tidak mau. Padahal kita menyadari itu adalah punya Tuhan. Saudara sampai di sini bisa paham? Nah oleh sebab itu apa yang kita miliki kita mau persembahkan bagi Tuhan. Jadilah orang-orang pembangun kerajaan Allah dan bukan hanya pembangun kekayaan. Dan kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kemampuan apa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita berikan bagi gereja kita. Mari kita akan renungkan. Dan jangan simpan apa yang Tuhan berikan pada kita, tapi kita akan berikan itu kepada Yesus. Karena kita percaya di surga nanti kita akan mendapatkan upah yang kekal. Matius 25 ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 1, 2, 3. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waktu kita setia melayani Tuhan, kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita di sorga. Waktu kita setia melayani Tuhan, karena kita di dunia hanya sementara. Di dunia ini Rick Warren katakan seperti latihan kita untuk kekekalan. Jadi mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan pelayanan, Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa waktu kesempatan yang Tuhan berikan adalah milik Tuhan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kemampuan kita berasal daripada Tuhan. Dan waktu kita menyadari kemampuan itu berasal dari Tuhan, maka kita akan memberikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang terakhir yang saya akan bahas berkaitan dengan ini, waktu kita melayani Tuhan dibutuhkan setiap kita jemaat Tuhan. Nilai yang selanjutnya yang harus kita miliki selain kita melayani Tuhan, kita pun harus memiliki integritas. Katakan integritas. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi bagaimana kita harus persiapkan apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan yang selanjutnya kita belajar bahwa sebagai jemaat Tuhan di tempat ini kita harus punya integritas. Lukas 6 ayat 45b dikatakan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Jadi integritas berbicara tentang kejujuran. Integritas itu luar dalam sama. Luar dalam sama. Apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang di dalam hati kita. Integritas itu berbicara tentang kejujuran. Integritas itu sama dengan kejujuran. Jadi kita keluarga Kairos diajarkan untuk punya integritas. Punya kejujuran. Menjadi orang-orang yang jujur. Menjadi orang-orang yang jujur di pekerjaan. Menjadi orang-orang yang jujur di keluarga. Menjadi orang-orang yang jujur dalam pelayanan. Waktu kita menjadi orang-orang yang jujur, itu orang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita percaya kebanyakan orang tidak jujur karena dia takut untuk mendapatkan sesuatu yang tentunya akan menyakiti dia karena dia melakukan kesalahan. Tetapi dibutuhkan integritas, dibutuhkan kejujuran bagi setiap kita, orang-orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk kita melakukan segala sesuatu harus jujur. Jangan di depan-depan, shalom dah, apa kabar? Belakang langsung, tahu tuh ibu, aduh gak pernah ganti DP baju. Itu terus, mulut lain hati lain. Oleh sebab itu, mari kita punya kejujuran. Seberat apapun, sesulit apapun, resiko apapun kita harus jujur. Jujur di hadapan Tuhan, jujur terhadap sesama, jujur dengan setiap perbuatan kita. Itu yang dimaksudkan dengan integritas. Kita lihat teladan Yesus. Markus 12 ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Nah Bapak Ibu Saudara, teladan Yesus harus menjadi pola kehidupan kita untuk menjadi pegangan dalam hidup kita. Bahwa Yesus memberikan teladan, namanya pengikut Kristus, berarti hidup kita harus seperti apa yang Kristus lakukan. Kita menjadi orang yang berintegritas, orang yang jujur. Anak-anak kalau ditanya oleh orang tua, Dek jam segini baru pulang dari mana? Dari kerja kelompok mah, padahal kerja kelompok dari jam 4 sore, pulang jam 8 malam. Dari mana? Dari kerja kelompok. Padahal selesai kerja kelompok masih jalan-jalan, masih jalan sama pacar. Dan karena takut dimarahi akhirnya berdusta. Tidak ada integritas, tidak jujur. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, mari kita keluarga Kairos akan menjadi orang-orang yang jujur. Setiap orang yang memiliki orang karyawan atau apapun pegawai, tentunya dia mau mencari orang yang jujur. Nah, satu kali ada seorang yang mau bekerja di rumah dan saya katakan intinya jujur. Begitu kan kalau ada orang-orang yang mau bekerja ataupun misalkan yang punya karyawan atau yang orang mau bekerja di dalam perusahaan, di dalam satu pekerjaan, tentunya kita ingin orang itu jujur. Dan waktu orang itu jujur, kita percaya orang itu adalah orang yang dapat kita percaya dan andalkan di dalam pekerjaan kita. Tapi orang kalau tidak jujur, hal kecil sekali ada kebohongan. Kebohongan pertama terbuka, kebohongan kedua akan ada, kebohongan ketiga akan ada, kebohongan keempat akan ada dan seterusnya. Dan akhirnya kebohongan besar. Oleh sebab itu mari kita akan berkata jujur apapun resikonya. Boleh bilang samping kanan kiri, harus jujur apapun resikonya. Mau diputus pacar, kalaupun itu harus, jujurlah padaku. Jujur sampaikan kebenaran. Orang tua mau marah kepada anak-anak sekalipun mungkin aduh semua dapat marah. Anak-anak katakan yang sejujurnya. Suami istri, aduh sudah beli cookies terlalu banyak. Aduh sudah beli tadi soalnya sekarang di mall lagi sale 70. Sell up 70. Lagi diskon-diskon. Tadi bilang ke suami cuman mau beli papa kaos gandengan. Setelah lewat di kaos gandengan ada kemeja, aduh ada sepatu, aduh ada baju. Kayaknya ini kalau enggak mau beli, aduh ukuran bagus, cocok warna Natal. Kalau enggak beli nanti, aduh rugi. Akhirnya pulang papa tanya, "Ma tadi beli apa?"
Papa pakai kaos gandengan. Kenapa lama sekali? Iya soalnya gandengan itu banyak pilihan. Ada yang gandengan V, ada gandengan U, ada yang batangan, ada yang enggak tangan. Hanya itu, iyo. Tiba-tiba masuk, kenapa ini ada stroke blues? Iya sih, kenapa tadi enggak jujur? Oke, nah Bapak Ibu sudah jangan sampai hal-hal kecil menghalangi damai sejahtera Natal. Jadi jujur ya, Bapak-bapak jujurlah kepada istri-istri, jujurlah kepada suami, anak-anak jujur kepada orang tua, semua kita jujur pun terhadap diri kita sendiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita, apapun resiko yang kita terima, kita harus berintegritas kepada pimpinan. Apapun yang pimpinan mau marah ataupun mau lakukan sesuatu kepada kita, waktu kita jujur, itu lebih sangat diperhatikan dan sangat dihargai Tuhan. Daripada saudara melakukan satu kebohongan dan tidak ada kejujuran. Apapun pekerjaan kita lakukanlah dengan penuh integritas, jujur di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan saya terus berdoa supaya setiap jemaat akan memberi diri untuk setia melayani Tuhan. Dan memiliki integritas, kejujuran yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui teladannya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdiri.